Betul, agak punya love-hate relationship sama anime multimedia franchise. Apalagi kalau itu anime multimedia franchise itu berusaha ngebikin main thing-nya itu game gacha. Contohnya gue udah nonton sebuah Bang Dream gitu, dan kritikan gue ke series itu, gue gak demen cara mereka handle animenya, terutama pra Maigo. Bahkan mungkin sampai anime Maigo sama Ave Mujika juga ya kelihatan tipis-tipis. Gue gak sukanya cara mereka handle penulisan cerita itu, kesannya nge-treat animenya buat bahan promosian supaya pada main game ya. Gak salah sih, multimedia franchise kan esensinya saling mempromosikan apa yang dipunya IP tersebut biar orang-orang pada tertarik sama IP mereka dalam jangka waktu panjang. Tapi hal yang paling gua nggak suka dengan cara mereka gitu ngebikin anime Bang Dream adalah kayak, oh iya di animenya nggak lengkap karena ya mungkin dibikinnya gitu. Kalau mau tahu lebih lengkap detailnya ya ada di gamenya. Jadi kesannya itu animenya dibikin buat batu loncatan supaya orang-orang pada nyicip main gamenya. Terutama kalau misalnya itu di season 2, kritikan gue di season 2 anime Bang Dream itu karena kayak gitu. Jadi ada banyak band dimasukin yang ada di lore tanpa ada pendalaman karakter lebih detail gitu di animenya. Itu yang paling gue nggak suka. Itu kelihatan banget jelas nge-treat animenya sebagai batu loncatan. Dan hasilnya itu ngebikin franchise itu nggak ramah ke anime only ataupun ke newcomernya lah. Tapi bang, kalau adaptasi anime dari manga, light novel ataupun bahkan game kayak visual novel juga kan bisa dibilang promosi source materialnya kan. Ya nggak salah sih, lu bisa berargumen kayak gitu, cuman kasusnya beda sih kalau kita bandingkan sama game gacha ya. Kenapa ya? Kalau game itu kan biar ngefeel sama apa yang ditawarkan game itu kan kemungkinan besar lu harus bisa main gamenya. Dan Bandori itu adalah game gacha yang kurang lebih usia udah 10 tahunan, dan 10 tahunan konten di dalam situ itu kan banyak banget, dan itu masih ongoing terus menerus, yang ngebikin lu harus investasi waktu cukup banyak lah di seriesnya, di gamenya. Kalau lu punya dedikasi waktu ya nggak masalah, tapi gue pribadi gak punya dedikasi tinggi buat main game gacha sekarang ini. Puncak gue main game gacha udah lewat di Genshin, dan gue juga udah cukup mainan School Idol Festival dulu pas masih ada sebelum close service. Yang ini mungkin ngebedain gue sama fans Bandori yang hardcore lah gitu loh, yang sapu banget, yang mereka punya dedikasi tinggi buat main gamenya juga. Gak kayak gue yang anime only, dan kalaupun misalnya gue pengen lebih paham secara lebih dalam gitu cerita karakternya, gue coba nonton video orang di YouTube doang. Makanya gue paling gak demen sama multimedia franchise yang kayak gini itu adalah treatnya kayak yang gue bilang tadi. Kalau misalnya di animenya kurang, kayak sengaja dibikin kurang gitu ceritanya. Jadi kalau pengen tahu lebih lengkap ya main di game ya gitu, tambah ngasih experience nonton anime secara keseluruhan yang lengkap yang memuaskan. Terus kalau misalnya tadi gue jemput kayak light novel, manga gitu, sama visual novel lah, ceritanya kurang lebih hampir sama kayak source material. In generalnya mungkin ada yang diubah, tapi plotline kurang lebih masih sama karena namanya adaptasi. Kalaupun misalnya kejadian kayak The Promised Neverland di mana cerita anime season 2 sangat ngaco, lu ngikutin source materialnya bisa lebih gampang, kayak ya udah baca manga dari awal dan ngelanjutin dari season 1 aja misalnya. Kalau manganya juga udah tamat gitu, bukan cerita yang ongoing secara terus menerus kayak game novel juga, katakanlah series Fate atau apalah. Dan baca manga ataupun light novel itu jauh lebih gampang daripada main game gacha buat gua. Dan kesannya gue kayak dipaksa gitu buat nih harus main gamenya nih lebih detail gitu kesannya, apa yang dari gue lihat di animenya dari Bandori season 1 sampai season 3. Mungkin juga sama film Roselia juga sih, itu ada ceritanya kelihatan banget di skim doang. Mungkin argumen tadi yang ngebandingin sama light novel sama manga itu ya kurang banget gitu, kesannya double standar. Karena mau manga mau light novel juga lu harus investasi waktu yang cukup banyak kalau misalnya lu mau nyoba source material dari suatu adaptasi anime kan. Tapi masalahnya problem gua sama multimedia franchise game gacha itu sebenarnya ini semua terjadi karena satu hal aja sih sebenarnya, komplain gua tadi yang ngebikin anime Bandori itu kesannya sebagai batu loncatan, bahan promosian buat orang-orang main gamenya. Hal tersebut karena gue ngerasa franchise Bandori didesain dengan model cerita yang berkelanjutan dari gamenya, bukan hal stand alone berbeda. Dan gue nggak suka banget series multimedia franchise yang modelannya kayak gini. Dan gue ngerasa argumen gue ini memperkuat statement gue sebelumnya, karena anime adaptasi dari source material sama manga atau light novel sebagai source materialnya itu kesannya nge-treat dua medium yang berbeda dengan modelan stand alone yang berbeda, bukan hal yang maksa nyambung kayak Bandori ini, apalagi dalam konteks ngomongin ceritanya. Tapi mungkin kalau contohnya dari multimedia franchise serupa gitu yang ada gacha-gachaannya, ada game juga lah, itu Uma Musume yang gue ikutin juga. Dan Uma Musume ini gue anime only, dan gue ngerasa multimedia franchise Uma Musume ini ramah banget buat lo yang sebagai anime only, ataupun juga ya lu sepuh banget sampai main game yang maksa tuh region lock karena belum ada global, lu cari akal-akalannya. Bisa sama-sama happy lah dua sisi tersebut. Gue gak main gamenya sekarang karena ribet banget install region lock, dan mungkin pas rilis global juga gue gak bakal main gamenya karena gue udah lagi-lagi gue tekenin, gue udah sumpok
main game gitu. Tapi gue bakal ngikutin animenya, dan pengalaman gue nonton animenya juga overall kerasa komplit. Kerasa komplitnya karena itu tadi, anime Uma Musume ataupun semua hal yang berkaitan dengan Uma Musume ini di multimedia franchise itu nggak kerasa menjadikan franchise salah satu konten itu sebagai batu loncatan, dimana sebagai kerasa banget itu loh buat promosian. Jadi ya lu kalau mau tahu lebih dalam main gamenya aja, harus banget gitu. Uma Musume gak kayak gitu, nggak ngeharusin lu buat main gamenya. Uma Musume nge-treat semua multimedia franchise itu, mau anime, manga, atau gamenya sebagai hal standalone masing-masing yang nyambung juga. Kalau lu mau paham lebih dalam, bisa ngikutin beberapa hal berkaitan Uma Musume, tapi gak ngerusak experience lu kalau lu cuma ngikutin satu hal aja, karena kesannya nggak ada paksaan buat lu ngikutin semuanya. Dan itu yang gue rasakan. Bahkan ya Love Live juga gitu, pas dibikin masih ada game School Idol Festival, yang gue nggak tahu sih School Idol Festival bakal balik lagi atau enggak. Bahkan gue bisa nambahin satu contoh dongol aja, itu Cyberpunk ya, katanya bakal ada anime baru. Lu nonton Edge Runners juga tetap bakal kerasa komplit ceritanya dan gak ada paksaan buat main gamenya, atau bahkan main tabletop yang awalnya franchise Cyberpunk itu dari situ. Tapi kalau lu mau tahu lebih dalam ya ada gamenya, ada tabletop ya. Cuman kalau misalnya lu mau mengkonsumsi satu hal aja ya gak masalah gitu. Itu udah kerasa komplit juga buat standalone. Jadi sebenarnya poin utama gue di sini adalah gue nyinyirin series multimedia franchise yang kesannya memaksa lu buat main gamenya gitu. Franchise multimedia yang isi anime, game, atau apalah, atau manga juga gitu-gituan lah. Yang ideal itu buat gue nge-treat semua hal yang ada di multimedia franchise itu standalone masing-masing, yang bisa berdiri masing-masing lah gitu. Dan emang masih nyambung, tapi nyambungnya itu gak kerasa kalau misalnya lu gak nonton animenya, gak kerasa kalau misalnya lu gak main game ya, itu lu masih bisa paham. Dan itu gak ngerusak experience orang yang cuma mau ngikutin animenya, orang yang cuma mau main gamenya aja. Sedangkan yang gue gak suka adalah walaupun itu nyambung, itu kerasa lu harus dipaksa main gamenya biar lu paham gitu. Bedanya di situ. Ceritanya di anime gak lengkap, lebih diperdalam di game ya. Berarti itu kesannya justifikasi buat suatu perusahaan menghasilkan konten yang kesannya setengah-setengah karena bisa diperdalam lebih nanti gitu. Dan kesannya kayak sengaja dibikin kurang ceritanya di situ. Ini ya cuma rant gue aja sih sebenarnya ke series multimedia franchise yang kayak gitu, yang kesannya maksa gue harus ngikutin segalanya. Dan ini adalah minus terbesarnya series Bandori buat gue. Yang aslinya sebenarnya ini tuh ada di segmen video Bandori, review Bandori gue gitu. Cuma kayaknya kalau misalnya ditaruh di situ videonya bakal jadi kepanjangan, maka dari itu gue jadi konten sendiri aja di sini, rant lah ke itu series. Dan hasilnya adalah video nyinyiran gini. Pokok gitu aja deh, bye.